Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sepul Hidayat dari kelas manajemen D dengan NIM 340219015. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu SOP atau sistem operasional prosedur dari menurut para ahli. Nah, di sini ada dari hari ini, yaitu SOP juga adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode kebijaksanaan dalam sebuah organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu dari Arnani. SOP juga merupakan serangkaian instruksi kerja tertulis yang dilakukan untuk mengenai proses penyelesaian administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan yang harus dilakukan dan di mana dan oleh siapa yang dilakukannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manfaat SOP ya. Menurut Permenpan nomor 21 tahun 2008, SOP juga memiliki manfaat bagi organisasi antara lainnya, yaitu yang pertama sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus. Kemudian yang kedua yaitu SOP juga membantu staf menjadi lebih baik, mandiri, dan tidak tergantung pada intervensi dari manajemen. Yang kemudian sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-harinya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkret untuk memperoleh kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukannya. Kemudian yang kelima itu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Kemudian yang keenam yaitu menunjuk kinerja bahwa organisasi efisiensi dan dikelola dengan baik. Kemudian yang ketujuh yaitu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan yaitu untuk menghindarinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberi pelayanan. Kemudian yang kesembilan yaitu membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberi pelayanan. Yang kesepuluh yaitu menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fungsi SOP. Yaitu di sini menurut Indah Puisi tahun 2014, yang dimana di sini yang pertama yaitu untuk mempelajari atau mempelancar tugas pegawai atau tim kerja. Kemudian yang kedua sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dengan mudah dilacak. Kemudian yang keempat yaitu mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan SOP untuk menurut hari ini tahun 2016. Di sini yang pertama itu agar pegawai dapat menjaga konsentrasi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Kemudian untuk memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedurnya. Kemudian selanjutnya itu untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi. Yang kelanjutannya yaitu memberikan keterangan tentang alur, kemudian proses kerja, kemudian wewenang dan tanggung jawab dalam kerja. Kemudian yaitu memberikan perlindungan perusahaan dan pegawai dari malapraktek atau kesalahan administrasi lainnya. Kemudian untuk memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Kemudian untuk menghindari kesalahan, kemudian keraguan, duplikasi, dan
efisiensi. Kemudian mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaan, kemudian sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin. Kemudian untuk mengidentifikasikan pola kerja tertulis, kemudian yaitu untuk memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Nah, selanjutnya di sini yaitu tugasnya yaitu untuk membuat proses SOP ya yang berkaitan dengan sebuah perusahaan dan dengan menggunakan sebuah flow art ya. Dan di sini sebelum untuk membuat tabel prosesnya, di sini kita harus memahami lambang-lambang flow artnya, dan di sini saya sudah mendapatkan tabel dan artinya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya sudah membuat SOP-nya, yaitu tentang dimana sebuah perusahaan rumah kosmetik dan kecantikan. Untuk selanjutnya di sini ada sebuah penerimaan distributor ya, dimulai dari penerimaan barang dari distributor, di mana daftar pesanan barang ya dimulai dari sini. Kemudian untuk selanjutnya menerima barang dari distributor dan kemudian mencocokkan kiriman barang dari distribusi dengan daftar pesanan barang. Nah, kemudian kita langsung dia daftar pada daftar pemesanan barang. Kemudian selanjutnya perusahaan mengecek dan menghitung seluruh barang, dan harus dipastikan barang yang dikirim sudah sesuai dengan pesanan, baik sejenisnya maupun jumlahnya. Dan di sini perusahaan dokumennya yaitu lembaran harus ada bukti pengiriman dari distributor yang berisikan nama barang, jumlah, dan harga atau sebuah nota ya. Untuk selanjutnya yaitu perusahaan harus dipastikan kembali yaitu kesesuaian barang yang diterima, yaitu lembar pengiriman dari distributor yang berisi nota. Kemudian yaitu selanjutnya, nah di sini apabila barang yang sudah sesuai maka si surat harus ditandatangan, kemudian dibayar dengan kwitansi yang ada. Kemudian di situ sang penerima harus melakukan tanda tangan ya. Untuk selanjutnya segera disimpan barang ke gudang toko yang ada, dan jangan sampai simpan stok barang di dalam toko karena akan mengganggu konsumen yang akan berbelanja ya, atau kemudian alat angkut. Dan di sini selesai. Nah, sekian dan terima kasih dari penyampaian saya, dan mohon maaf bila ada kekurangannya dalam penyampaiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.